Saling serang antara Iran Israel masih berlanjut dan terus memanas. Rudal-rudal Iran kembali mampu menembus sistem pencegat Iron Dome. Memasuki hari ke-9 perang antara Iran Israel, rudal Iran menyerang wilayah Israel Tengah pada Sabtu dini hari. Sebelumnya tembakan rudal jarak jauh Iran menghantam kota pesisir Haifa di Israel Utara. Dan untuk memperbaharui situasi terkini di Iran, kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV One Said Idrus. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Said. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini saat ini di Iran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Saat ini saya masih berada di kota Teheran, tepatnya di pusat kota Teheran, yaitu di Haftetir Square. Di belakang saya ada banner yang sengaja dipasang di pusat kota Teheran untuk mengenang anak-anak yang telah syahid akibat rudal-rudal Zionis Israel yang diluncurkan pada pada Jumat dini hari tanggal 13 Juni. Masyarakat menandatangani atau menuliskan tanda tangan untuk mengecam Zionis Israel. Dari pagi hari saya berada di Teheran sampai sore hari ini saya masih berada di Teheran. Keadaan cukup aman, walaupun kita tahu rezim Zionis Israel masih terus melancarkan serangannya ke beberapa titik di kota-kota di Iran, akan tetapi keadaan di Teheran masih aman, masih sangat kondusif. Seluruh instansi umum masih berjalan seperti sedia kalanya, masyarakat juga masih lalu lalang, beraktivitas seperti biasanya, dan keadaan cukup aman sejauh ini yang saya rasakan ketika saya berada di Teheran. Baik, Idrus, kalau dibandingkan dengan hari-hari kemarin, artinya ini bagaimana dengan balasan serangan Israel untuk Iran? Apakah masih gencar dilakukan? Apakah sudah mereda? Ketika Israel masih terus mengirimkan rudal-rudalnya atau terus mengirimkan drone-dronenya di kota-kota Teheran, maka di kota-kota di Iran, begitu juga pusat atau ibu kota Iran di Teheran, maka Iran pun tidak akan mengendur. Bahkan staf militer Republik Islam Iran, Korps Garda Revolusi, berjanji dan bersumpah akan terus menyerang balas Israel, bahkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, Iran telah menggunakan rudal dengan skala ledakan yang cukup hebat, yaitu dengan hulu ledakan hampir 1 ton, yaitu rudal Sijil. Iran sudah mulai menggunakan rudal-rudal canggihnya dan rudal-rudal berskala besar untuk menggempur kota-kota di Israel, terutama di Tel Aviv dan juga Haifa. Seperti yang kita saksikan di media-media internasional maupun media dalam negeri, kita melihat betapa kuatnya hulu ledak dari rudal-rudal Iran, dan ini bukan yang terakhir, tapi ini hanya permulaan. Ini baru permulaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh militer Iran. Ini baru permulaan dan akan terus meningkat serangan-serangan balasan dari Iran. Dan Israel akan segera mengetahui bahwa Iran merupakan musuh yang berat buat mereka. Dan mereka akan menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan ketika mereka berani dan dengan sombong dan congkak menyerang Republik Islam Iran, terutama di kota Tehran. Baik, Idrus, lalu bagaimana dengan reaksi masyarakat Iran di sana? Apakah mungkin ada kepanikan atau berupa demonstrasi dan juga solidaritas nasional mungkin meningkat di sana? Ya, tentu saja solidaritas nasional makin meningkat dengan adanya serangan. Seperti yang kita ketahui, biasanya di setiap negara pasti ada pro dan kontra terhadap pemerintah. Tapi ketika Tehran diserang, ketika Iran diserang oleh rezim Zionis Israel, maka seluruh kekuatan dari segala lapisan masyarakat, dari segala background perpolitikan yang ada, mereka semuanya bersatu dan mereka menyampaikan satu suara, yaitu dukungan penuh terhadap pemerintah dan dukungan penuh terhadap militer Iran untuk membalas segala kekejaman Israel yang telah menyerang Republik Islam Iran, yang telah menyerang kota-kota di Tehran dan juga beberapa kota lagi di bagian Iran, serta menyerang perumahan-perumahan warga sipil. Hal ini membuat masyarakat marah. Hal ini membuat masyarakat bersatu. Hal ini membuat masyarakat turun ke jalan, menyampaikan suaranya, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pemerintah dan juga militer Iran, dan menuntut militer Iran
serta pemerintah Iran untuk membalas Israel dan menghancurkan Israel karena kekejaman-kekejaman yang mereka telah lakukan di Iran maupun genosida yang mereka lakukan di Gaza, Palestina. Baik, Idrus, apakah ada juga pembatasan akses untuk masyarakat di sana, khususnya juga WNI yang masih berada di Iran saat ini? Untuk pembatasan dari pemerintahan ataupun militer, sejauh yang saya ketahui, entah itu di Qum maupun di Teheran, yang sekarang ini saya berada di Teheran, sama sekali tidak ada batasan untuk masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Jadi masyarakat masih bisa terus beraktivitas, masih bisa ke seluruh tempat di setiap kota Teheran maupun di kota-kota lainnya. Terkait tentang WNI yang ada di Teheran juga mulai Kamis lalu pemerintah Indonesia telah mengarahkan lewat kedutaan besar Indonesia yang berada di Teheran untuk menjalankan evakuasi gelombang pertama. Sekitar 97 warga negara Indonesia telah menjalankan atau telah ikut gelombang evakuasi pertama dan saat ini telah berada di Azerbaijan di Baku, menunggu penerbangan dari Baku, Azerbaijan menuju Jakarta. Ya, Idrus, hingga saat ini fasilitas umum apa saja yang terdampak akibat serangan dari Zionis Israel, Idrus? Di Teheran dan di kota-kota lainnya sama sekali serangan Israel tidak berdampak apapun di fasilitas-fasilitas umum. Taksi masih tetap ada, bus juga masih tetap ada, metro pun masih berjalan, metro atau subway masih tetap berjalan sesuai dengan istilahnya jadwal-jadwalnya dan juga berjalan seperti biasa, seperti hari-hari biasanya. Jadi seluruh fasilitas umum masih tetap berjalan, masyarakat pun masih tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi tidak berdampak apapun terhadap kehidupan masyarakat, dan masyarakat pun tidak ada yang ketakutan serta panik atau istilahnya bersembunyi di bunker-bunker. Tidak, masyarakat juga masih tetap beraktivitas. Walaupun di kota Teheran bisa kita katakan bahwa sebagian masyarakat Teheran juga sudah mulai keluar dari Teheran, karena Teheran juga sudah lebih sepi daripada hari-hari biasanya. Akan tetapi kehidupan di Teheran masih terus berjalan dengan aman, masyarakat pun juga tidak takut, masyarakat pun tetap beraktivitas, dan masyarakat pun tidak ada yang bersembunyi di bunker, karena memang di Teheran tidak ada bunker, dan masyarakat Teheran serta masyarakat Iran tidak perlu bersembunyi di bunker dan tidak perlu bersembunyi atau takut akan rudal-rudal dari Israel. Karena buat masyarakat Iran, rudal dari Israel ketika mereka mati di tanah air karena rudal dari Israel, maka kematian itu merupakan kemuliaan, karena kematian itu adalah kesyahidan buat mereka, sehingga masyarakat Iran tidak sama sekali takut dan khawatir. Baik, terima kasih Idrus mengabarkan langsung dari Teheran, Iran. Jaga keselamatan, selamat bertugas kembali Idrus.